Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dalam channel SMA Negeri 1 Brambung dalam rangka mempelajari materi PPKN. Melanjutkan pada pertemuan yang lalu, yaitu tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Namun kali ini kita membahas subpokok bahasan ketiga, yaitu tentang sikap yang sesuai dengan hukum. Pengertian hukum. Sebelum kita melanjut lebih ke depan, maka kita harus tahu terlebih dahulu apa sih itu hukum. Hukum adalah petunjuk-petunjuk hidup yang di dalamnya nanti ada perintah-perintah ataupun larangan-larangan yang mengatur tata tertib dalam masyarakat yang seharusnya ditaati oleh seluruh anggota masyarakat. Nah, sikap yang sesuai dengan hukum itu ada beberapa ketentuan. Di antaranya adalah sikap yang sesuai dengan hukum di berbagai lingkungan. Yang pertama lingkungan keluarga, yang kedua lingkungan sekolah, yang ketiga lingkungan masyarakat, dan yang keempat di lingkungan bangsa dan negara. Berikut ini contoh perilaku yang mencerminkan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Perlu diketahui anak-anak bahwa sikap yang sesuai hukum di lingkungan keluarga itu contohnya diantaranya adalah A. Memakai seragam sekolah sesuai dengan jadwal. B. Datang dan pulang tepat waktu. C. Memperhatikan guru ketika guru sedang mengajar. D. Belajar dengan tertib. E. Mengerjakan pekerjaan rumah yang diberikan oleh guru. Dan F. Mematuhi tata tertib yang berlaku. Berikutnya, sikap hukum di lingkungan keluarga. Contohnya yaitu A. Patuh terhadap orang tua. B. Menjaga nama baik keluarga. C. Mentaati peraturan yang telah diputuskan. D. Menghormati anggota keluarga. E. Mendengar nasihat orang tua. Dan F. Melaksanakan ibadah tepat waktu. Sikap yang sesuai hukum di lingkungan masyarakat di antaranya adalah A. Ikut serta dalam kegiatan di masyarakat. B. Menghormati tetangga sekitar. C. Membayar iuran yang telah ditetapkan atau yang telah disepakati. D. Taat dan patuh terhadap aturan-aturan yang ada. Dan E. Selalu berusaha menjaga keamanan dan ketentraman. Terus untuk sikap yang sesuai dengan hukum dalam lingkungan berbangsa dan bernegara itu diantaranya adalah A. Membuat atau memiliki KTP.
Jadi seseorang kalau tidak punya KTP berarti dia itu melanggar aturan-aturan hukum. B. Mempunyai SIM. Barang siapa yang mengendarai kendaraan tidak memiliki SIM berarti ini juga melanggar hukum atau tidak sesuai dengan hukum. Membayar pajak. Ya. Terus yang D, taat dan patuh terhadap aturan. Yang E, menghormati antar sesama warga negara. Itulah tadi sikap-sikap yang sesuai dengan hukum, baik dalam lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, ataupun lingkungan masyarakat. Perlu diketahui bahwa untuk mematuhi aturan-aturan yang ada tersebut, ini perlu adanya tindakan-tindakan yang harus diamalkan oleh setiap warga negara atau oleh setiap orang. Maka dari itu semua harus berperilaku yang sesuai dengan hukum, atau dengan kata lain harus taat terhadap hukum. Hal ini dikarenakan bahwa Indonesia itu adalah merupakan negara hukum dan segala perbuatan yang melanggar hukum ini akan dikenakan sanksi sebagai konsekuensi melanggar aturan hukum. Ya, jadi manfaat tunduk kepada hukum itu tidak lain adalah dia akan melakukan pekerjaan sehari-hari dengan tenang. Tapi perlu diketahui di sini, kalau dia tunduk terhadap hukum, maka orang-orang itu tidak akan melaksanakan tindakan-tindakan yang merugikan orang lain. Maka dari itu, apabila hukum itu dilakukan dengan sebaik-baiknya, maka hal ini akan terwujudnya keseimbangan antara hak dan kewajiban dan terciptanya masyarakat yang aman, tertib, dan damai. Nah, untuk memperluas pengetahuan Anda tentang kedisiplinan terhadap hukum atau perbuatan yang sesuai dengan hukum, tolong cari literatur yang sesuai dengan judul tersebut dan Anda baca secara detail. Ya, setelah itu Anda bisa membandingkan atau bisa memiliki pengetahuan yang lebih luas. Ya, bukan hanya pada buku modul saja. Namun untuk memperdalam hal itu Anda bisa lihat modul Anda masing-masing, yaitu pada halaman 136 sampai dengan 138. Di situ dijelaskan secara rinci juga. Untuk itu tolong ya, untuk mengetahui sampai di mana kemampuan Anda memahami materi tersebut, maka tolong soal-soal pada halaman 138 yaitu LKPD 3.8 ya, itu supaya dikerjakan. Ya, sekali lagi saya ulangi, untuk mengetahui kemampuan Anda sampai di mana, tolong soal pada halaman 138 sampai dengan 140 supaya dikerjakan. Ya, saya kira hanya itu yang bisa saya sampaikan. Tolong ya, belajar dan belajar, semangat terus agar memiliki pengetahuan yang bermanfaat. Itu saya akhiri sekian aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.